Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Petaka Jailangkung di Rumah Angker. Kita mulai saja ceritanya. Malam itu udara terasa lembab, gerimis baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menempel di udara. Raka Pratama berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan orang. Cat dindingnya terkelupas, jendela-jendela kacanya pecah sebagian, dan pagar berkaratnya hanya tersisa setengah berdiri. Di kampus, orang-orang menyebut tempat itu sebagai rumah angker, konon dulunya adalah rumah tempat orang-orang ditahan dan diinterogasi di masa lalu. Banyak cerita mistis berseliweran, orang mendengar jeritan tengah malam, bayangan tanpa kepala berjalan di koridor, hingga suara tangisan yang tak pernah diketahui asalnya. Bagi Raka, semua itu bukan alasan untuk mundur. Justru sebaliknya, ia melihat kesempatan besar untuk membuat konten YouTube yang bisa mendongkrak popularitas channelnya. Kalau kita bisa bikin video main Jailangkung di sini, sumpah, viewers bakal meledak, katanya dengan penuh semangat, sambil menenteng tripod dan kamera. Di sampingnya, Nadira Putri, terlihat gusar. Ia merapatkan jaketnya, seakan hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Rak, aku beneran gak enak hati. Dari tadi aku ngerasa kayak ada yang ngikutin kita, sumpah. Suaranya bergetar, matanya tak lepas dari jendela rumah tua itu. Dio Prakoso, sahabat Raka yang cerewet, malah tertawa. Ah Dir, kamu tuh kebanyakan baca cerita horor di forum. Tenang aja, nanti kalau ada hantu nongol, gue yang jadi bodyguard. Ia menepuk-nepuk dadanya sendiri, walau Nadira tahu sebenarnya Dio sama penakutnya dengan dirinya. Sinta Ayuning Tias, si skeptis, hanya mendengus. Halah. Gue yakin yang bikin cerita horor tentang rumah ini cuma orang iseng biar tempat ini jadi bahan gosip. Gak ada yang namanya hantu. Yang ada tuh cuma jamur, debu, sama tikus got. Ia berjalan lebih dulu menendang pintu kayu yang sudah rapuh. Andra Wibowo, dengan tatapan tajam dan wajah datar, ikut masuk setelah Sinta. Kalau ada atau nggak ada, kita bakal lihat sendiri, ucapnya singkat. Ia seakan lebih penasaran dibanding takut. Maya Safira, sepupu Raka yang masih muda, menggenggam tas kecilnya erat-erat. Dari tadi ia tidak banyak bicara, hanya mengikuti langkah mereka dengan gugup. Kak Raka, beneran aman kan? Aku takut banget, sumpah, suaranya lirih. Udah, percaya sama aku. Kita cuma main bentar, bikin video, terus pulang, jawab Raka, berusaha menenangkan. Padahal ia sendiri merasa ada hawa aneh saat melangkah masuk ke dalam rumah itu. Begitu pintu tua itu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Udara di dalam rumah jauh lebih dingin dibanding di luar. Lantai kayunya berderit setiap kali diinjak. Dinding penuh dengan coretan, beberapa dengan tulisan, "Jangan masuk," berwarna merah yang entah cat atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Mereka menyalakan beberapa senter dan menaruh kamera di sudut ruangan. Raka sudah menyiapkan boneka Jailangkung dari batok kelapa yang dibalut kain putih, lengkap dengan pensil di tangan kecilnya yang terikat. Baiklah guys, kata Raka ke arah kamera, suaranya penuh antusias, malam ini kita akan membuktikan sendiri mitos rumah angker, dengan ritual Jailangkung. Nadira menggigit bibirnya. Rak, seriusan? Kita bener-bener mau main ini? Gimana kalau beneran kejadian? Tenang aja Dir. Itu cuma permainan. Kita cuma panggil, nanya, terus udahan. Andra duduk bersila, matanya tak lepas dari boneka kecil itu. Tapi jangan lupa, kalau memang ini ritual, harus ditutup. Gue pernah baca, kalau enggak, arwah bisa nempel. Raka tertawa pendek. Santai aja, gue tahu kok caranya. Lagian ini kan cuma konten. Mereka akhirnya duduk melingkar. Senter diletakkan di tengah, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Raka memimpin dengan membaca mantra yang ia dapat dari internet. Jailangkung Jailangset, di sini ada pesta, datang tak diundang, pulang tak diantar. Hening. Angin tiba-tiba bertiup lewat celah jendela, membuat lilin yang mereka nyalakan bergetar. Maya langsung meremas lengan Nadira. Kak, kenapa kayak gini? Tenang aja, jawab Raka cepat, walau jantungnya sendiri berdetak lebih kencang. Tiba-tiba pensil di tangan boneka itu bergerak sedikit, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Semua terdiam, bahkan Sinta yang biasanya skeptis mendadak bungkam.
Apa kalian lihat? Bisik Dio, wajahnya pucat. Papan triplek yang mereka letakkan di bawah boneka mulai tergores. Pensil menulis lambat. S-A-Y-A. Nadira menutup mulutnya dengan kedua tangan. Astaga, itu beneran gerak sendiri. Raka menelan ludah, mencoba tetap tenang untuk kamera. Oke, kamu siapa? Tanyanya dengan suara serak. Pensil itu kembali bergerak, lebih cepat kali ini. A-N-T-I. Anti, ulang Sinta, mengerutkan dahi. Tiba-tiba lilin padam begitu saja, padahal tidak ada hembusan angin. Ruangan langsung gelap gulita, hanya senter yang masih menyala redup. Suasana jadi mencekam. Nadira mulai menangis kecil. Rak, ayo udahan aja, tolong. Tapi Raka, dengan wajah tegang sekaligus penasaran, malah melanjutkan. Anti, kamu siapa? Kenapa ada di sini? Pensil itu bergetar keras lalu menulis cepat, huruf-huruf tercoret kasar. M-A-T-I. D-I-S-I-K-S-A. Maya langsung menjerit histeris. Dio buru-buru memeluknya agar tenang, tapi ia sendiri hampir kehilangan akal. Rak! Gue rasa ini udah kelewatan bro. Udahan aja, sumpah. Tiba-tiba terdengar suara berderak keras dari lantai atas, seperti ada yang menyeret sesuatu berat. Semua orang menoleh serentak, napas mereka tercekat. Rak, please, ayo kita pergi. Nadira hampir meronta. Dan entah karena panik atau ingin cepat keluar, Raka malah berdiri mendadak, menendang papan tempat Jai Langkung. Boneka itu terjatuh, pensil terpental ke sudut ruangan. Udah. Kita cabut sekarang, katanya. Mereka semua lari terbirit-birit meninggalkan rumah itu, tanpa menutup ritual, tanpa mengucapkan pamit. Hanya ketakutan yang mendorong langkah mereka. Namun satu hal yang tidak mereka sadari, sejak malam itu, sesuatu ikut keluar bersama mereka. Sesuatu yang tidak diantar pulang. Sesuatu yang penuh dendam. Malam itu mereka pulang dengan napas tersengal, masih terengah setelah berlari sekencang-kencangnya. Motor dan mobil yang diparkir agak jauh dari rumah tua itu menjadi tujuan mereka. Tidak ada yang bicara banyak, hanya deru napas dan detak jantung yang tak terkendali. Begitu pintu mobil ditutup, Maya langsung menangis keras-keras. Kak, aku nggak mau lagi ikut beginian. Tadi beneran ada yang jawab, beneran. Dio mencoba menenangkan dengan suara gemetar. Udah Mei, udah tenang. Itu, mungkin sugesti kan? Atau tali pancing, iya kan Rak? Raka, yang biasanya paling lantang, kini malah terdiam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Nadira duduk di sampingnya, masih menggenggam tangannya erat, tapi Raka seolah tidak mendengar. Pandangannya kosong, pikirannya dipenuhi huruf-huruf kasar yang tertulis di papan. Mati. Disiksa. Sinta berusaha rasional, meski suaranya bergetar. Oke, itu memang aneh. Tapi, kita semua lihat sendiri boneka itu bergerak. Itu, nggak masuk akal. Logisnya nggak ada. Andra yang sejak tadi diam, akhirnya membuka mulut. Kalian sadar nggak, kita ninggalin ritualnya kebuka? Kita nggak nutup. Gue bilang kan tadi, harus ditutup. Suasana di dalam mobil seketika beku. Semua saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya malam itu, Raka kehilangan kepercayaan dirinya. Besok aja kita balik dan nutupin, katanya lirih, sambil menyalakan mesin mobil. Sekarang, gue cuma pengen pulang. Malam pertama setelah kejadian itu terasa tidak biasa. Dio yang tinggal di kos dekat kampus mencoba menenangkan dirinya dengan menonton film komedi. Ia menyalakan lampu terang benderang, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah permainan otak. Namun setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat huruf-huruf itu lagi. Mati. Disiksa. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan di jendela kos. Pelan, teratur. Dio menelan ludah. Kamar kosnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar sana. Dengan hati-hati ia mendekat, menarik tirai sedikit. Gelap. Hanya bayangan pohon bergoyang di terpa angin. Ia memutuskan untuk kembali ke ranjang. Baru saja ia memejamkan mata, ketukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini,
lebih keras. Dio mendadak panik. Ia meraih ponselnya, berniat menghubungi Raka. Namun sebelum sempat menekan tombol, lampu kamarnya berkedip-kedip lalu mati total. Hanya layar ponsel yang menyala samar. Lalu ia mendengar suara lain. Suara perempuan berbisik tepat di telinganya. Mati. Disiksa? Dio menjerit, menjatuhkan ponsel. Ia meraba-raba mencari senter. Saat cahaya ponsel menyala kembali, ia melihat sesuatu berdiri di sudut kamar. Sosok perempuan kurus dengan wajah penuh luka lebam, matanya kosong, bibirnya sobek. Tangan kirinya menjuntai patah, seperti habis dipukul benda keras. Dio terpaku, tak mampu bergerak. Sosok itu berjalan lambat ke arahnya, menyeret kaki yang pincang. Semakin dekat, semakin jelas bau anyir darah menusuk hidungnya. Jangan mendekat. Jangan ke sini, teriak Dio panik. Tapi terlambat. Wajah itu sudah menempel di wajahnya. Sosok itu menjerit begitu keras hingga telinganya terasa pecah. Gelap seketika. Keesokan paginya, Dio ditemukan teman kosnya tergantung di kamar dengan tali sprei. Matanya melotot, lidahnya terjulur, wajahnya penuh ketakutan. Orang-orang bilang ia bunuh diri. Tapi di dinding kamarnya, ada tulisan besar dengan darah. 1. Berita kematian Dio cepat menyebar. Raka dan yang lain datang ke kosnya, namun suasana begitu aneh. Mereka tidak percaya sahabat mereka yang penuh tawa bisa berakhir begitu tragis. Nadira menangis tak henti-henti, sementara Maya gemetar di sudut ruangan. Sinta berusaha menyangkal. Gak mungkin. Dio gak mungkin bunuh diri. Gue kenal dia. Dia penakut, tapi bukan tipe yang bakal kayak gini. Andra menatap tulisan darah di dinding dengan wajah kaku. Bukan dia yang nulis ini. Gue yakin. Raka merasa dunia mulai runtuh. Ia sadar ini bukan kebetulan. Itu dia, arwah itu. Anti, dia ikut kita pulang. Nadira menatapnya dengan mata merah berair. Aku udah bilang dari awal, Rak. Kita nggak boleh mainin itu. Kenapa kamu nggak dengerin aku? Dir, gue janji, gue bakal balikin semuanya ke rumah itu. Kita harus nutup ritualnya. Kalau enggak, satu persatu dari kita bakal, Raka berhenti bicara, tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Namun janji itu tidak langsung terlaksana. Ketakutan membuat mereka menunda. Dan sementara mereka ragu, arwah itu terus menagih. Malam berikutnya, giliran Maya yang mendengar bisikan aneh di kamarnya. Malam itu, Maya Safira tidak bisa tidur. Matanya sembab, habis menangis seharian karena kematian Dio. Ia masih duduk di ranjangnya, lampu kamar sengaja dinyalakan terang. Tangannya menggenggam rosario kecil pemberian ibunya, berulang kali berbisik doa agar dirinya dijauhkan dari hal buruk. Namun sekuat apapun ia berusaha menenangkan hati, rasa takut itu tidak mau pergi. Seolah ada tatapan dingin yang mengawasi setiap geraknya. Dari cermin kecil di meja belajarnya, ia merasa ada bayangan bergerak di belakangnya. Meski saat menoleh, tak ada siapapun. Pukul 1.45 dini hari, ponsel Maya bergetar. Ada pesan WhatsApp masuk dari nomor Dio. Mei, buka pintu. Aku kedinginan. Maya terperanjat. Tubuhnya langsung kaku, darahnya seperti berhenti mengalir. Ia tahu betul Dio sudah mati. Tapi, bagaimana mungkin? Dengan tangan gemetar, ia meletakkan ponsel itu. Beberapa detik kemudian terdengar ketukan di pintu kamarnya. Pelan, tapi jelas. Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Bukan Dio, itu bukan Dio, gumamnya pelan. Ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Pintu kamar bergetar hebat, seolah ada seseorang yang mencoba mendobrak dari luar. Maya tak tahan lagi, ia berlari ke sudut ranjang, meringkuk sambil menangis. Tiba-tiba suara pintu berhenti. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Kemudian, terdengar suara berbisik tepat di telinganya. Maya, ikut aku. Maya menjerit histeris, menoleh cepat. Sosok perempuan yang sama dengan yang menghantui Dio kini duduk di ranjangnya. Tubuhnya kurus kering, wajahnya penuh luka lebam, darah menetes dari mata dan mulutnya. Maya hendak berlari keluar kamar, tapi pintu terkunci. Ia menendang-nendang, memutar gagang,
berteriak sekuat tenaga. Tapi tidak ada yang mendengar. Cermin di meja belajarnya retak sendiri, pecah berkeping-keping, lalu satu persatu pecahannya terangkat melayang di udara. Maya menjerit melihat pecahan itu menancap ke dinding, ke lantai, seolah diarahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pecahan terakhir, yang paling besar, melayang ke arahnya dan pecahan kaca itu menembus leher Maya. Darah menyembur deras, membasahi ranjang dan dinding. Maya meronta sebentar, lalu tubuhnya terkulai lemas dengan mata terbuka, ketakutan masih membekas di wajahnya. Esok paginya, keluarganya menemukan Maya sudah tidak bernyawa. Semua orang percaya itu kecelakaan tragis, entah bagaimana kaca bisa melukai lehernya sendiri. Tapi bagi Raka, Nadira, Sinta, dan Andra yang datang setelah mendengar kabar, mereka tahu itu bukan kecelakaan. Di dinding kamar Maya, tertulis dengan darah. 2. Nadira tidak bisa berhenti menangis. Ia merasa setiap menit adalah mimpi buruk yang nyata. Rak, kita harus berhenti. Kita harus minta tolong orang pintar. Kalau enggak, kita semua bakal mati. Raka duduk terdiam, wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ia mulai kehilangan wibawa sebagai pemimpin kelompok. Bayangan tentang Dio dan Maya terus menghantui pikirannya. Gue salah. Ini semua salah gue. Sinta yang biasanya skeptis pun kini terlihat goyah. Kita harus balikin boneka itu. Kita harus nutup ritualnya. Gue nggak peduli gimana caranya, kita balik rumah itu malam ini juga. Andra menatap mereka satu persatu dengan dingin. Gue setuju. Tapi kalian siap? Karena begitu kita masuk lagi, mungkin, dia udah nunggu. Suasana membeku. Namun sebelum mereka sempat merencanakan langkah berikutnya, sesuatu terjadi malam itu juga. Bukan di rumah Maya. Bukan di kos Dio. Melainkan di rumah Nadira. Malam itu, Nadira mendapati dirinya terbangun pukul 3 pagi. Suara tangisan samar terdengar dari ruang tamu. Tangisan perempuan, lirih, pilu, seperti seseorang yang kesakitan. Awalnya Nadira mengira ibunya terbangun. Namun saat ia keluar kamar, rumah terasa kosong. Tangisan itu masih ada, lebih jelas, datang dari dekat pintu depan. Dengan hati-hati ia berjalan mendekat, menahan napas. Pintu depan sedikit terbuka. Udara malam yang dingin merembes masuk. Di sana, di ambang pintu, berdiri sosok perempuan itu lagi. Tubuhnya yang penuh luka kini lebih jelas. Nadira mundur, tubuhnya gemetar hebat. Perempuan itu tersenyum miring, bibir sobeknya melebar hingga ke pipi. 3. Lalu pintu berderit menutup sendiri dengan keras. Nadira menjerit, lari ke kamar, menutup pintu rapat-rapat. Ia mengunci, menumpuk kursi di depan pintu, lalu menyembunyikan diri di bawah selimut. Namun dari dalam kegelapan selimut, ia mendengar napas lain. Napas berat. Bukan miliknya. Pelan-pelan, ia menurunkan selimut dari wajah. Dan di sana, tepat di samping ranjangnya, sosok itu sudah duduk, menatap lurus dengan mata kosong. Nadira menahan napas, tubuhnya kaku. Matanya tak berkedip, menatap sosok itu dari balik selimut yang setengah terbuka. Wajah perempuan bernama Anti itu hancur, penuh luka lebam dan bekas pukulan. Mata kosongnya menatap lurus, seakan menembus hingga ke dasar jiwa Nadira. "Ja, jangan," suara Nadira bergetar, hampir tak keluar. Sosok itu tidak menjawab. Hanya tersenyum perlahan, bibir sobeknya menganga lebih lebar, meneteskan darah hitam ke spray. Tangannya yang kurus kering bergerak pelan, terulur ke arah wajah Nadira. Jemari dingin menyentuh pipinya. Nadira menjerit, melompat turun dari ranjang, berlari ke pintu kamar. Tangannya bergetar mencoba membuka kunci, namun seolah terkunci rapat dari dalam. Ia menendang, berteriak memanggil orang tuanya. "Papa! Mama! Tolong!" Tapi rumah itu senyap. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba cermin besar di kamarnya bergetar, lalu retak sendiri, pecah berkeping-keping seperti yang dialami Maya. Dari retakan itu, tangan-tangan hitam berlumuran darah meraih keluar, mencengkeram udara. Nadira mundur, matanya melebar ketakutan. "Oh Tuhan, jangan ambil aku." Sosok Anti muncul tepat di belakangnya. Nadira merasakan nafas dingin di tengkuknya, lalu suara berbisik serak itu terdengar jelas di telinganya. 3.
Tangan tak kasat mata menjerat leher Nadira, mencekiknya dengan kuat. Nadira meronta, kuku-kukunya melukai kulit leher sendiri dalam usaha melepaskan jeratan. Air matanya mengalir, pandangannya kabur. Ia mencoba menyebut nama Raka, namun suara itu tak pernah keluar. Detik terakhir sebelum nyawanya lepas, ia melihat bayangan Dio dan Maya di sudut kamar, berdiri kaku dengan mata kosong, seakan menyambutnya. Pagi harinya, orang tua Nadira menemukan putri mereka tergeletak di lantai kamar dengan wajah pucat, bibir membiru, dan bekas jeratan jelas di leher. Polisi menyebutnya bunuh diri dengan gantung diri yang gagal, padahal tidak ada tali, tidak ada kursi jatuh, tidak ada penjelasan. Hanya ada tulisan di dinding kamar, samar ditulis dengan darah. 3. Raka jatuh terduduk begitu menerima kabar itu. Ia merasa seluruh dunianya runtuh. Kekasihnya, sahabatnya, sepupunya, semua sudah direnggut dalam hitungan hari. Ini salah gue, semua salah gue, bisiknya berulang-ulang, wajahnya menunduk, tangan menutupi kepala. Sinta berdiri di hadapannya, wajahnya pucat namun penuh amarah. Rak, lo sadar nggak? Kita udah main-main sama hal yang nggak bisa lo kendaliin. Lo yang ajak kita, lo yang bikin semua ini terjadi. Andra hanya terdiam, menatap kosong ke kejauhan. Suaranya dingin saat akhirnya ia bicara. Kita tinggal bertiga. Dan jelas, giliran kita sebentar lagi. Sinta menelan ludah, tubuhnya bergetar. Kita harus nutup ritual itu. Harus sekarang juga. Kalau enggak, besok mungkin nama gue yang ditulis di dinding. Raka mengangguk lemah. Iya, kita balik ke rumah angker malam ini. Kita harus balikin bonekanya. Harus. Namun meski mereka berusaha menyiapkan diri, teror tidak menunggu. Malam itu, Sinta sendirian di rumah kontrakannya. Ia sengaja menyalakan semua lampu, menyalakan musik keras-keras dari laptop agar tidak merasa sendiri. Ia mencoba sibuk dengan buku catatan kuliahnya, meski pikirannya berantakan. Pukul 2 dini hari, listrik rumahnya mendadak padam. Musik terhenti. Lampu mati. Rumah sunyi. Sinta meraba-raba mencari ponselnya. Saat layar menyala, ia terperanjat. Ada notifikasi foto baru, tapi bukan dari kameranya sendiri. Foto itu menampilkan dirinya, sedang duduk di meja belajar, diambil dari sudut belakang kepalanya. Jantungnya berdetak kencang. Ia langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kaki terdengar pelan dari dapur. Sinta menggenggam benda terdekat, sebuah gunting. Siapa? Jangan macam-macam, teriaknya, meski suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya langkah kaki yang semakin dekat. Ponselnya kembali bergetar. Foto baru muncul. Kali ini dari sudut depan, wajahnya sendiri terlihat pucat, dengan bayangan hitam berdiri di belakangnya. Sinta menjerit, melempar ponsel, lalu berlari keluar kamar. Tapi pintu depan terkunci. Semua jendela terkunci. Seolah rumah itu menjelma penjara. Dari cermin kecil di ruang tamu, ia melihat bayangan Anti berdiri di belakangnya. Wajahnya menganga, darah menetes, tangannya terulur. 4. Cermin itu pecah, dan pecahannya menancap ke tubuh Sinta satu persatu. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya terhuyung penuh darah, lalu jatuh ke lantai. Esok paginya, polisi menemukan jasadnya penuh luka sayatan. Mereka menyebutnya bunuh diri dengan melukai diri sendiri. Dan di dinding ruang tamu, tertulis dengan darah. 4. Kini tersisa 2 orang, Raka dan Andra. Mereka berdua berdiri di depan rumah angker lagi pada malam berikutnya. Wajah mereka penuh putus asa, mata merah akibat kurang tidur dan tangis yang tak henti. Kita harus akhiri ini, kata Raka dengan suara parau. Kalau enggak, giliran kita. Andra menatap rumah tua itu, lalu menoleh pada Raka. Lo sadar kan? Mungkin udah nggak ada jalan keluar. Tapi kalau harus mati, gue nggak mau mati di luar tanpa perlawanan. Kita harus hadapi dia di sini, di tempat kita manggil dia. Raka menggenggam boneka Jai Langkung yang dulu mereka pakai. Tangannya bergetar. Oke, ayo kita akhiri. Mereka melangkah masuk ke dalam kegelapan rumah itu, tidak sadar kalau Anti sudah menunggu mereka di dalam, dan tidak akan membiarkan keduanya keluar hidup-hidup. Udara di dalam rumah angker malam itu lebih dingin dari sebelumnya.
Dinding-dindingnya seakan bernafas, lembab, basah, berjamur. Bau besi karat dan darah lama begitu menusuk. Cahaya senter yang mereka bawa hanya menembus beberapa meter, selebihnya gelap pekat, seakan ada kabut tipis yang menutup ruangan. Raka meletakkan boneka Jai Langkung di lantai, tepat di ruang tengah tempat mereka dulu memulai ritual. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi kening. Kita tinggal nutup aja kan? Kita minta maaf, kita balikin, terus dia pergi. Andra menatap boneka itu dengan ekspresi kosong. Lo yakin dia bakal pergi begitu aja? Setelah apa yang dia lakuin ke Dio, Maya, Nadira, sama Sinta? Raka terdiam. Kata-kata Andra membuat perutnya mual. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Semua salah gue, Andra, gue yang ajak mereka, gue yang bikin mereka mati. Andra berjongkok di depan boneka itu. Ia menaruh sebatang pensil di tangannya, lalu menarik napas panjang. Kalau lo mau, gue yang pimpin. Tapi kita harus siap kalau dia nggak mau dilepasin. Mereka duduk bersila. Senter diletakkan di dekat boneka. Angin berhembus dari celah jendela, membuat kain putih yang melilit boneka itu bergerak sendiri. Andra menutup mata, mulai melafalkan mantra penutup yang ia baca dari forum mistis di internet. Raka ikut, suaranya bergetar. Jai Langkung, Jai Langset, pulanglah engkau ke asalmu. Datang tak diundang, pulanglah tak diantar. Hening. Lilin yang mereka nyalakan bergetar, lalu mati satu persatu. Gelap. Tiba-tiba boneka itu bergerak. Pensilnya menulis cepat di papan triplek. Raka menyalakan senter, wajahnya pucat begitu melihat tulisannya. Tidak. Andra langsung membentak, lo harus pergi. Ritual ini ditutup sekarang. Pensil bergerak lagi, kasar, tergores dalam. Kalian milikku. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari seluruh penjuru rumah. Bukan satu, tapi banyak. Dari lantai atas, dari dapur, dari koridor. Raka menoleh dengan panik. Andra, ada orang lain? Andra berdiri perlahan, wajahnya pucat. Mereka bukan orang. Dari kegelapan, sosok Dio muncul, tubuhnya tergantung dengan kepala miring. Maya menyusul, lehernya berlumuran darah. Nadira berjalan pincang dengan leher penuh jeratan, matanya kosong. Sinta berdiri dengan tubuh penuh luka sayatan, senyum lebar dipaksakan di wajahnya. Raka terhuyung mundur. Tidak. Kalian sudah mati. Mereka semua bergerak mendekat, langkahnya serempak, mata kosong menatap lurus. Di belakang mereka, muncul sosok Anti. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya penuh luka siksaan, tangannya patah, wajahnya hancur. Matanya menatap Raka dan Andra dengan penuh dendam. 5. 6. Suara itu menggema, memenuhi seluruh ruangan. Raka berteriak, lalu berlari ke arah pintu keluar. Tapi pintu rumah menutup sendiri dengan keras. Ia menghantamnya, menendang, tapi pintu tidak bergeming. Sementara itu, Andra berdiri di tempat, wajahnya pasrah. Ia menatap Anti. Kalau lo mau korban, ambil gue. Tapi biarin dia pergi. Anti mendekat. Bayangan tubuhnya menelan Andra. Suara jeritan mengguncang ruangan, dan darah memercik ke dinding. Dalam hitungan detik, tubuh Andra terhempas ke lantai, wajahnya hancur tak berbentuk. Raka melihatnya, menjerit histeris. Andra. Lalu ia menoleh, dan mendapati sosok-sosok sahabatnya mengelilingi. Dio, Maya, Nadira, dan Sinta menutup semua jalan keluar. Raka terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ampun, tolong, gue mohon, jangan ambil gue. Anti berdiri di depannya, membungkuk hingga wajah hancurnya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Bibir sobeknya bergerak, suaranya parau. Terlambat. Raka berteriak panjang saat tangan-tangan hitam mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Jeritannya menggema, lalu mendadak berhenti. Sunyi. Hanya boneka Jai Langkung yang tersisa di tengah ruangan. Pensilnya bergerak sendiri, menulis di papan triplek dengan darah yang entah dari mana datangnya. Selesai. Beberapa minggu kemudian, warga menemukan rumah angker kembali angker. Di dalamnya ada 6 mayat yang membusuk,
Tapi anehnya wajah mereka semua dipenuhi ekspresi ketakutan yang sama. Di dinding ruang tengah, ada satu kalimat besar tertulis dengan darah kering. Jangan panggil aku lagi. Dan sejak itu, tak ada satupun yang berani bermain jailangkung di sana lagi. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Petaka Jailangkung di Rumah Angker berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.